Baik, kita akan mulai untuk pre-morning market call-nya. Dimulai dari pergerakan kemarin. Kemarin itu kalau kita lihat, IHSG mengalami penguatan di plus 0,68%. Secara teknikal kalau kita lihat, IHSG memang dalam tren bullish dengan disertai dengan pembentukan value swing pada penutupan kemarin. Kita juga melihat adanya peluang untuk melanjutkan lagi mungkin pergerakannya pada hari ini. Dan kemudian untuk penutupan daripada bursa Asia yang lainnya, cenderung variatif. Kita lihat bahwa Nikkei mengalami plus 1,23%, berbeda dengan Hang Seng dan STI yang mengalami minus 0,56% dan minus 1,25%. Dan untuk bursa Eropa juga mengalami hal yang sama, yaitu bersifat variatif juga, di mana FTSI plus minus 0,02% dan DAX plus 0,98%. Sedangkan bursa Amerika tiga-tiganya kompak mengalami pelemahan dengan pelemahan tertinggi kembali lagi di Nasdaq dengan minus 2,07% dan DJI minus 1,05% dan S&P 500 minus 1,48%. Dan untuk komoditas yang mengalami kenaikan pada penutupan kemarin kita adalah CPO plus 0,55%, nikel plus 1,21%, dan gold hanya menguat tipis di plus 0,33% dengan mengalami penurunan yang semenjak itu ada sempat menguat ya sekitar 1.990-an dolar per TOZ-nya dan kembali mengalami penurunan kembali karena adanya potensi kenaikan suku bunga daripada The Fed sendiri yang sudah membicarakannya pada hari kemarin atau subuh pada hari waktu kita, yang menunjukkan bahwa mereka semakin yakin untuk membicarakannya kenaikan 50 BPS point untuk mencegah terjadinya kenaikan inflasi yang sekarang sudah mulai di atas daripada sudah lama di atas ekspektasi daripada yang mereka harapkan itu sudah 2%, sekarang tuh ada di angka sekitar 8,5%. Dan jadinya akan adanya financial monetary tightening atau lebih katanya pengetatan kebijakan moneter ya, dengan kenaikan suku bunga yang berpengaruh juga terhadap saham-saham ya, terutama saham-saham yang sensitif atau growth stock terhadap kenaikan suku bunga. Makanya Nasdaq mengalami penurunan paling tinggi. Kemudian untuk call sendiri juga mengalami penguatan karena masih adanya mungkin potensi perang mengganggu daripada supply the coal, terutama kalau kita tahu bahwa Eropa pun sedang mencari alternatif, salah satunya coal untuk memenuhi kebutuhan energinya selama terjadinya sanksi perdagangan yang diterapkan oleh beberapa negara, terutama negara barat. Kemudian kita akan lanjutkan lagi yang berikutnya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang ini, ternyata ada kemungkinan juga sebenarnya mengarah ke bearishnya terlihat daripada mungkin nanti ada kena resisten dulu baru mungkin closingnya bearish, seperti itu di resisten 7.300 dan kemudian mungkin ada peluang untuk closingnya di angka 72 dekat-dekat 7250 dengan kita melihat juga ada walaupun dalam keadaan bullish, jadi ada kemungkinan terlihat juga beberapa koreksi terjadi di bursa Amerika, takutnya juga ada koreksi mungkin di dekat closing pada hari ini. Kemudian juga ada kabar dari bursa Amerika terkait dengan adanya sell off atau terjadinya penjualan obligasi besar-besaran pada obligasi 10 tahun Amerika Serikat yang ditandai dengan kenaikan yield yang mungkin sekarang 5 year-nya sudah mencapai 3%-an bahkan, yang menunjukkan bahwa adanya peluang untuk menaikkan interest rate atau suku bunga. Dan Jerome Powell juga melakukan pembicaraan yang sama pada tempo mungkin kalau bisa dibilang subuh kemarin, di mana 50 BPS interest rate ada kemungkinan yang terjadi yang akan dibicarakan pada tanggal 3 sampai 4 Mei, di mana itu mereka akan bertemu lagi para anggota The Fed atau Central Bank, karena melihat bahwa rising inflation ini mulai jadi concern ya. Kemudian kita juga melihat daripada Federal Reserve, dari anggota Federal Reserve San Francisco yaitu Presiden Murray Daly mensupport atau mendukung adanya kebijakan untuk menaikkan overnight borrowing cost menjadi 2,5% pada tahun ini. Kenaikan juga pada Treasury 10 tahun yang sekarang sudah mendekati di angka 3%, menyusul DP5 yang sudah sampai 3% pada hari ini, yaitu di angka 2,90%. Kenaikan 50 BPS point pun menjadi mungkin di setiap 3 meeting berikutnya mungkin menjadi concern-nya, yaitu di mana ada kenaikan berlanjut tidak hanya sampai di sini sebanyak 50 BPS point mungkin setiap meetingnya.
setiap meeting selama 3 meeting yang terjadi. Kemudian juga untuk karenanya tadi kita sudah membahas terkait dengan gold, karena concentration interest rate yang cukup banyak ini mempengaruhi juga terhadap gold, di mana penurunan harga yang terjadi atau koreksi terjadi karena adanya potensi terhadap kenaikan suku bunga. Kemudian kita akan bahas tentang berita korporasi pada hari ini. Berita korporasi pada hari ini ada 3, yaitu ada KIN. Bicara dengan KIN adalah PT Kencana Energi Lestari Tbk yang diproyeksikan atau diprediksikan atau dianggarkan lah bahasa yang lebih enaknya. Belanja modalnya sebanyak 500 juta dolar sampai pada 2025 totalnya mungkin ya. Selama tadi tahun ini mungkin sampai tahun 2025. Jadi dia memproyeksikan kira-kira demikian. Kemudian untuk BBCA, kemarin juga ada kabar bahwa BBCA meningkatkan laba bersihnya sebanyak 14,6% secara year on year pada kuartal 1 2022 ini menjadi 8,1 triliun rupiah. Kemudian ada yang dari yang ketiga ada SRTG, di mana PT Saratoga Investama Sedaya Tbk berencana untuk membagikan dividen pada tahun dividen 2021 sebesar menggunakan keuntungan 2021 sebesar 814 miliar rupiah. Ada 3 saham rekomendasi pada hari ini. Ada 3, yaitu pertama ada BBCA yang terlihat adanya breakout terhadap falling wedge yang terbentuk yang disertai dengan kenaikan volume dengan short term trend dan medium trendnya cenderung bullish, jadi kompak ada potensi untuk bergerak menguat dengan trade buy yang disarankan di 79 sampai 7925 dengan target price di 8.200 atau 8.350 dengan stop loss berada di bawah dari patternnya atau polanya di 7.600. Kemudian ada CSRA, di mana short term trend atau medium trendnya juga kompak mengalami trend bullish dengan trade buy yang disarankan di 750 dengan SL di 710, target price-nya di 790 dan 805 di dekat resistennya. Kemudian ada Wika, di mana ini adanya peluang dia rebound terhadap titik support, walaupun dalam keadaan trend dua-duanya kompak mengatakan bearish, ada peluang untuk melanjutkan daripada pemantulan yang terjadi pada kemarin. Cukup impulsif yang disertai dengan volume yang kuat, trade buy di 970, stop loss di 915, target price disarankan dari 1025 atau 1050. Kemudian ini sesinya akan berakhir, akan dilanjutkan lagi dengan mungkin yang tadi belum dibahas secara teknikalnya, dimulai dari kalau tidak salah Bapak Hendra ya, terakhir itu di Ibu Christina. Mungkin ini ada mungkin 1 menit lagi, mau diberikan waktu untuk mengetik lanjut pertanyaan yang tadi mungkin belum selesai ditanyakan atau masih ada beberapa orang yang baru masuk, boleh menanyakan lewat kolom Q&A. Kita akan kembali lagi dalam waktu 1 sampai 2 menit. Terima kasih atas kehadiran. Baik, kita akan langsung mulai aja ya untuk lanjut dari sesi teknikal ini ya. Pertama untuk saham lanjutannya BRPT dan MNCN dari Bapak Hendra. Untuk BRPT sendiri pergerakannya kelihatannya bergerak dalam tren ini mengarah ke sideways sih, sideways atau pergerakannya terbatas. Mungkin kalau sekarang juga tertahannya kelihatannya di exponential moving average 90 atau kita bisa bilang
area resisten juga di sini di 900-an. Dan peluang mungkin untuk mengalami pelemahan, takutnya nanti mungkin melemah lebih lanjut karena ini sideways ke 860 ya. Jadi mungkin perhatikan untuk saham ini ada peluang untuk mengalami kelemahan kembali. Dan lanjut ke MNCN. MNC pergerakannya seperti apa kita lihat. Untuk MNC sendiri adanya breakout terhadap titik resisten yang terjadi pada sekitar 2 hari lalu. Adanya peluang untuk kelanjutan daripada breakout yang terjadi, mungkin bisa menyentuh area 1140 untuk targetnya, dengan support yang bisa dipertimbangkan mungkin di 980. Dan kita akan lanjut ke saham PTBA. Bicara tentang saham PTBA, kelihatannya ada peluang untuk mengalami pelemahan atau koreksi dengan seperti ini tertahan di sekitar mungkin area Fibonacci kelihatannya. Dan di sekitar di dekat area Fibonacci dan kemungkinan untuk mengalami pelemahan lebih lanjut ke area 3.560. Takutnya nanti akan ada pelemahan terlebih dahulu, apakah masih layak buy? Pertanyaannya adalah menunggu sampai adanya terbentuknya pemantulan terhadap titik dynamic di sini, mungkin sekitar area 3.490. Kalau misalnya ada pemantulan yang menarik, bisa dipertimbangkan untuk buy terhadap koreksi yang terjadi apabila masih melanjutkan atau bergerak di atas daripada garis ungu dan kuning tersebut. Kemudian lanjut ke saham Pewon dan Kino. Pewon itu dari rekomendasi yang diberikan sudah mengenai daripada target yang disarankan. Dengan pergerakan lanjutan apakah mungkin menguat? Ada kemungkinan, tapi disarankan nggak apa-apa target profitnya ikutin aja. Kalau misalnya udah ngikutin daripada entry yang disarankan, takutnya nanti koreksi terlebih dahulu, jadi lebih baik sabar. Atau bisa take profit terlebih dahulu, nggak masalah, nanti ada kesempatan mungkin diberikan lagi di Telegram apabila ada teknikal yang menarik. Untuk sekarang bisa lakukan taking profit terlebih dahulu karena sudah mencapai bahkan target 2-nya untuk pergerakan Pewon. Takutnya nanti koreksi dulu ke bawah kan jadi nggak enak ya, mending nanti mungkin masuk kalau misalnya ada peluang koreksi lebih lanjut. Untuk sekarang mungkin jangan dulu karena agak supportnya di sini ya, agak jauh 490-an dibanding nanti stop loss yang nggak berbanding dengan rewardnya, lebih baik menunggu terlebih dahulu. Lanjut ke saham Kino. Saham Kino itu kelihatannya ada peluang untuk mengalami koreksi, terlihat daripada stokastiknya juga pointing data mengarah ke bawah, dengan cenderung untuk koreksinya cukup jauh ya kalau kita lihat bicara tentang resisten terdekat yang bisa dicapai di 3850. Jadi wait and see, terlihat apakah nanti dicapai 3850 bisa jadikan area rebound atau area potensi untuk buy. Kemudian lanjut ke saham PTBA dan ITMG. Saham PTBA sendiri kalau dilihat dari pergerakannya cenderung tadi udah PTBA. Cenderung adanya peluang untuk kayak tadi saya bilang bisa sampai ke 3460. Jadi itu di area tersebut akan menjadi cukup menarik untuk udah spekulatif buy atau ada potensi mengalami penguatan kembali. Untuk sekarang belum. Lanjut ke saham ITMG. BBCA, kalau pertanyaan BBCA sudah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada Telegram, jadi mungkin bisa melihat untuk BCA tidak ada perubahan. Ada peluang untuk mencapai ke area-area yang disebutkan 8.200, kalau itu misalnya resistennya, SL 7.600, jadi bisa diikuti yang itu aja. Secara ITMG itu sebenarnya dalam pembentukan pattern, di mana ia ada symmetrical triangle yang terbentuk, atau ya symmetrical triangle lebih tepatnya. Bisa jadi mungkin lanjut ke area sini selama masih bergerak di atas 25.525 dan peluang untuk lanjut menguat sampai ke area
28.875 atau 28.900 ada peluang untuk ke sana. Nah, apabila nanti melewati level trendline ini mungkin bisa lanjut ke area sini 30.000 dan seterusnya. Untuk sekarang mungkin ditunggu bisa nyampe ke area 29.000 yang tadi saya bilang atau 28.900-an. Kemudian lanjut ke saham Indi, BRPT, Elsa tadi udah ya, Indi dan BRPT. Bicara tentang saham Indi itu cenderung kalau dilihat dari stokastiknya kan ada peluang untuk melemah, tapi kalau dilihat selama masih bergerak di atas ini ya, di atas 2.500, kalau misalnya mau nunggu sih lebih baik aman di sini ya, sekitar area sini 2.530-an. Sekarang belum ada potensi untuk melemah ke sana dulu, karena juga ini kelihatan tertahan di resisten 2990, ada peluang untuk sampai ke support sekitar area 2530 untuk pergerakan daripada ini sendiri. Langsung ke BRPT. Cara tentang BRPT itu kalau dilihat tadi kan seperti dikatakan memang tadi sudah dibahas ternyata BRPT ada peluang untuk melemah selama masih bergerak dalam range ini ya. Untuk melemah mungkin sampai ke area 870 dulu. Selama dia masih belum mampu melatih trendline ini, ada peluang untuk melemah. Nah, kalau lewat trendline mungkin sekitar 920-an. Tapi selama masih belum bergerak di situ, ada peluang untuk melemah sampai ke area 860-an. Pada dari stokasiknya ya. Kemudian kita, bentar, tarikannya kurang bagus di sekitar area 925 deh, 925, 920. Ya, 925 baru ngeliat agak menarik. Bisa jadi potensi untuk buying kalau misalnya melewat sampai ke 925 ya. Terus sekarang belum. Lanjut ke saham MTEL itu seingat saya chartnya belum bisa dianalisa. Kita coba lihat dulu. Data tentang MTEL. Sedikit sekali ya. Bisa sih kalau ini masih agak bisa, tapi sideways cuma juga jadi kayak pergerakan bakal sebatas di 830 dengan support di 740. Paling bisa dibilang kayak gitu, nggak bakal kayak pergerakan impulsif naik, belum ada tanda-tanda sih. Pergerakan masih tertahan di trend sideways, belum ada tanda-tanda ada yang jadi penguatan yang signifikan. Lanjut ke saham SRTG dan SMMT ya. SRTG tadi kan dikabarkan bagi dividen, tapi kalau bicara tentang entry belum ada. Karena entry belum ada, menunggu adanya terbentuknya pattern atau menunggu adanya rebound terhadap titik resisten di 3.120 mungkin. Terus sekarang belum. Ini lagi mencoba untuk support baru, tapi supportnya belum gitu clear. Jadi tunggu aja terbentuk. Kalau menarik pasti juga akan direkomendasikan mungkin di Telegramnya Philip. Bila menarik pergerakannya untuk sekarang belum. Jadi dengan stokastik yang pointing down ini takutnya dia ada koreksi dulu sebelum terjadinya penguatan lebih lanjut. Sekitar area 3230 mungkin. Atau kalau mau agak lebih konservatif di 3.120. Dan lanjut ke saham SMMT. Ini juga udah naiknya, ini agak lurus ya. 75-70 derajat tajam. Kalau mau spekulatif lebih baik di sini. Tunggu aja di 814 atau 816. Enggak, 815 sorry. Ada 815 itu jadi agak mungkin menarik untuk diperhatikan. Untuk sekarang belum. Karena dari stokastik juga menunjukkan ada pointing down. Ada peluang untuk koreksi terkait dengan pergerakannya yang sudah sangat impulsif naik ke atas. Lanjut ke saham Toba dan Medco. Toba ya. Bicara tentang saham Toba itu kelihatannya
lebih ngarah bearish dengan pergerakan di bawah daripada garis biru dan kuning, dan juga ungu ya, ini kompak bergerak di bawah situ, ada peluang untuk lebih lanjut, mungkin melemah sampai ke 1050 untuk pergerakannya, 1050, 1055 di sekitar sana, selama masih belum bisa melewati resisten 1360-an. Lanjut ke saham Pegas sama BBCA. Jadi BBCA itu masih sesuai Pegas juga masih sesuai ya, belum ada kayak perubahan yang signifikan terhadap chartnya, masih sekitar 1400. Kalau dilihat dari diagram belum ada perubahan juga, memang nih bergerak di atas trendline, masih cukup menarik. Dengan support bisa dipertimbangkan dekat-dekat sini, kalau mau lebih power risk-nya 1330. Nah, resisten bisa di sini 1482 atau 1480 atau di 1515, itu bisa ke sana. Untuk selanjutnya ada Medco. Medco juga kelihatannya gerakannya sama aja kayak kemarin, belum ada kayak bergerak di bawah daripada low-nya. Masih belum ada perubahan signifikan terhadap pergerakannya, ini sama kasusnya, masih di atas, masih belum kena support atau SL yang disarankan, jadi masih agak oke untuk unlock-nya, mungkin bisa mencapai ke target 600-an, 605, 610. Supportnya sesuai aja dengan yang diberikan pada Telegram ya. Lanjut ke saham ABMM, BBRI belum, BBRI tadi udah, LSIP. Bicara tentang saham ABMM ini kelihatannya kalau dilihat secara teknikal pergerakannya cenderung bullish. Memang pergerakan ini cenderung bullish. Sekarang lagi inside bar itu yang di sini. Jadi ada peluang kalau misalnya lewat ya dari high-nya ada peluang untuk lanjut, tapi untuk sekarang kelihatannya bakal berkutat untuk membentuk base kecil atau kalau bisa dibilang range pergerakan harga yang kecil di sekitar area 2290 atau 2657, dan kalau menunggu mungkin di sekitar area sini menjadi menarik di 2000-an. Tapi itu harus disertai dengan pembentukan valuasinya sesuai dengan yang pernah dicatat di kelas teknikal sebelum-sebelumnya. Kemudian lanjut ke saham BBRI sama LSIP. Ini yang seperti itu. BBRI sendiri dari pergerakannya masih cenderung bergerak menguat terkait dengan adanya rebound ya terhadap titik support, dan ada peluang untuk lanjut menguat dari pergerakan BBRI. Ya mungkin bisa lanjut ke, kita hitung dulu, 4950 atau ke area, kalau mau lihat resisten tuh ya bisa ke 4900 dulu aja lah. 4900 takutnya nanti nggak mampu melewati resisten kuat di 4950. 4900 jadi agak menarik ya untuk area sell on strength untuk pergerakan BBRI. Support 4500, 4520. Lanjut ke saham Pegas, kita belum bahas Pegas. Saham Pegas, kayak tadi agak udah, masih bergerak di atas trendline, jadi masih agak aman dari tadi kan, belum ada perubahan dari pergerakan Pegas, jadi perhatikan aja closingnya kalau di bawah trendline atau bukan melewati daripada area sini, jadi agak potensi untuk sell on weakness misalnya atau melewati daripada SL yang diberikan. Lanjut ke saham BBCA, ini kita belum lihat chartnya sih, nggak apa kita bahas chartnya deh. Untuk saham BBCA, saham BBCA dari pergerakannya masih di atas daripada trendline juga sama kayak BBRI. Nah, peluang untuk menguat mungkin sampai ke area yang tadi disampaikan, itu 8200 salah satunya, itu peluang untuk sampai ke sana, dan supportnya perhatikan di 7625 atau 7600 untuk lebih aman ya. Lanjut ke saham Antam dan MDKA. Antam ini
pergerakannya mulai korektif ya, atau cenderung pergerakannya lemah sekali. Penguatannya candlenya kecil-kecil ya dibandingkan penguatan terdahulu terjadi kayak di sini ya. Beda karena kecil banget. Ada peluang untuk mungkin melemah lebih lanjut ke area 2650 diiringi juga dengan gold yang sedang mengalami koreksi, takutnya juga mempengaruhi pergerakannya. 2650. Sampai ke sana ya. Lanjut ke saham MDKA, kita membahas MDKA sama Tekim. MDKA nih pergerakannya kayak tadi ya, bicara tentang BIS. Nah, mungkin kalau belum base kecil di sini, belum ada pergerakan signifikan. Jadi kalau dilihat dia masih bergerak di sekitar 5.050 sampai ke 5.800 selama udah berlangsung selama beberapa hari dari hari 8 April ya sampai hingga kini belum ada perubahan signifikan sampai 22 April bahkan pergerakannya tidak ada perubahan, masih bergerak di sana. Mungkin dengan ditandainya breakout terhadap titik high di sini 5.800 area peluang mungkin baru melanjut menguat, untuk sekarang belum. Paling masih gerak di antara area 5.000 sampai 5.800, pergerakannya belum menarik. Kemudian lanjut ke saham Tekim, kita belum bahas Tekim dan Inco. Untuk saham Tekim ini kelihatannya tadi salah ngomong. Bearish dengan kalau kita lihat peluangnya untuk melanjut menurun semenjak breakout daripada trendline sini dan disertai dengan pergerakan yang terus bergerak di bawah daripada garis ungu dan kuning dan ada upaya breakout terhadap bahkan udah breakout terhadap support di sini yang merupakan support di 6725. Peluang untuk lebih lanjut melemah mungkin bisa sampai ke area 6.625 dari pergerakannya juga cenderung bearish. Oke, kemudian Inco ini ya ini ada sempat retest sih, tapi stokastiknya belum bagus, belum pointing up, dan juga untuk peluang retestnya juga belum kelihatan karena masih awal-awal candle. Kalau bicara tentang Inco mau lebih aman di sekitar area sini ya, area 7.100. Kalau misalnya sampai ke sana mungkin agak menarik ya. Untuk sekarang supportnya belum kelihatan jelas, yang jelas di sini takutnya jadi 7.100 7.060 jadi lebih menarik dibandingkan masuk sekarang. Karena kalau bicara tentang sifatnya kurang menarik karena ada resisten di sini juga terlalu dekat kalau dipaksa masuk sekarang. Lanjut ke saham Harum, INDF, sama SGR. Ya, ini belum dibahas semua, kita lanjut ke saham Harum. Harum terlihat jelas bahwa dia ada potensi untuk melemah sampai mungkin ke area 11.975, ada peluang untuk sana dengan resisten yang perlu diperhatikan di 14.300. Untuk Harum. Lanjut ke INDF dan SGR. INDF ada peluang untuk menguat. Kenapa? Karena memang dari pergerakannya itu adanya breakout yang sudah terjadi beberapa waktu lalu. Disertai dengan volume yang meningkat. Ada peluang untuk lanjut ke 6.425 atau bikin lanjut ke sini ada resisten 6550 atau 6575. Pergerakan daripada INDF sendiri dengan support di 6.000. Ada peluang untuk menguat ya untuk INDF. Langsung lanjut ke SGR. Bicara tentang SGR berbeda, ini ada pembentukan daripada pola double top yang menunjukkan ada peluang untuk melemah lebih lanjut, itu artinya dan sampai ke 1.790 atau 1.780. Lanjut ke CPRO dan Unilever. CPRO pergerakannya cenderung melemah. Di sini ada breakout terhadap pola M pattern atau double top bisa orang M pattern, kemudian lanjut turun. Ada peluang untuk melemah mungkin ke area 72 perak untuk pergerakan dari CPRO. Dan pergerakan juga cenderung bearish terlihat daripada exponential moving average-nya
berada di atas dan harganya di bawah daripada eksponensial moving average. Lanjut ke saham Unilever ya. Tanya Unilever. Berbeda dengan pergerakan saham ICBP maupun dengan INDF yang kelihatan lebih jelas ada potensi untuk naik, ini lebih cenderung turun. Ketika dia mencoba menguat di 3.500 kembali dipantulkan ke bawah, ada peluang untuk lebih lanjut melemah sampai ke sekitar area 3.330 dengan kelihatan juga berada di bawah garis biru, menunjukkan ada peluang untuk melemah. Ke 3.320 terdekat, yang terjauh pertama yaitu di 3.272 ke 3.275. Kalau lebih lanjut melemah lagi melewati 3.275 akan lanjut turun lebih dalam yang bisa dicapai pada area mungkin sekitar area sini. Ada di area sini di 3.050. Pergerakan level belum ada tanda-tanda dia akan mengalami penguatan. Dan lanjut ke saham SAMF, TAPG, dan bank. Pergerakan SAMF ya. Ada gap belum ditutup sih. Mungkin bisa ditutup di 840-an kalau mau consider ya. Tapi kalau tanya, boleh nggak entry sekarang? Enggak, jawabannya enggak, jelas enggak. Karena bicara tentang resiko terlalu tinggi dengan rewardnya. 31%. Kalau ditanya supportnya di mana, jauh sekali di sini. 21%. Atau kalau mau lebih konservatif di sini, Pak. Sama ya 21%. Walaupun lebih rendah, tetap aja nggak oke di sini. Dengan potensi mungkin kena resistennya dekat banget di sekitar area 840. Tapi kalau misalnya mau sell, ya nggak apa-apa. Sell strength kayak gini oke kok. TAPG dan bank. Jangan teman jual daripada posisi yang sudah punya. TAPG itu lebih ngarah. Ini lebih agak tricky. Ada peluang lebih ke arah turun sih. Dari ini juga kelihatan stokastiknya pointing down. Ketahan di resisten 700, kembali pergerakannya berubah situ. Bisa lanjut mungkin ke retest support lagi di 640-an. Lanjut ke saham bank. Saham bank ini juga trennya lagi ngarah bearish, terus lagi sideways sekarang, masuk sideways. Bisa retest lagi ke support di sini, udah kena, tapi bisa jadi ke sini nanti 2075 atau 2050 peluang untuk menerima ke sana. Kemudian lanjut ke saham P1 tadi udah dibahas ya Bu Erli terkait dengan udah nyampe daerah target 2, boleh silakan sell strength. Terus kemudian BMRI itu udah kena juga target 28.325 ya kemarin ya. Bisa silakan untuk area taking profit. Indi kita tadi belum bahas, kita lanjut ke Indi. Tentang saham Indi itu ya ada peluang ke sini sih, ke support di 2.600 peluangnya untuk pergerakan saham Indi. Dan lanjut ke saham BBRI dan ada ditanya ISSP dan SIDO ya. BBRI, ISSP, dan SIDO. BBRI tadi kan udah dibahas juga terkait dengan pembentukan penan terus mereka triangle, bisa dibilang penan. Masih ada peluang untuk lanjut menguat ke sekitar area 4.925 4.950 untuk pergerakan BBRI. Dengan support yang perlu dipertimbangkan yaitu di 4.520. Dan bahas ISSP dan SIDO, pertanyaan tentang saham ISSP dan SIDO itu ada peluang untuk mengalami pelemahan terkait dengan di sini ya, bentar lagi nyentuh. Jadi harus hati-hati sampai stokastiknya juga belum ada tanda-tanda golden cross, takutnya lanjut ke 3.330 untuk pelemahan yang mungkin terjadi. Mungkin kalau misalnya nanti ada rebound 330 akan jadi menarik, rebound kayak pembentukan candle seperti mungkin bentuk candle kayak gini, kayak tanggal di sini ya, kayak yang di sini menjadi menarik, tapi belum ada kan ya. Jadi disabar aja dulu. Sama supportnya itu ada di sini 3.332.
Kalau misalnya nanti rebound di yang area 332, ada peluang mungkin lanjut ke kayak bentukan candle yang tadi saya sebut, tadi saya tunjuk itu sampai ke 350. Sekarang belum ya. Dan kita akan bahas SIDO, kita belum bahas SIDO. Ya, tentang SIDO sekarang bergerak di bawah daripada trendline, di bawah EMA, jadi harap hati-hati. Juga ada potensi untuk lanjut melemah. Stokastiknya juga kelihatannya mau pointing down atau mengarah ke bawah di area netral. Mungkin bisa sampai ke sini 910 atau 905, jadi harap hati-hati dengan pergerakannya. Dan kita akan lanjut lagi untuk saham-saham berikutnya yang ditanyakan. Lihat dulu. IATA, ADMR, Goto nggak bisa ya, Pak Saiful, saya nggak bisa kasih outlook untuk Goto. Kadang nggak ada chartnya belum terbentuk dengan baik. Saham yang terlalu early IPO, belum ada tanda-tanda untuk dianalisis secara daily. IATA dan DMR mungkin agak bisa. IATA kemarin kan udah pernah dikasih rekomendasi dan udah nyampe kena target 2 ya. Harusnya udah taking profit. Kemudian untuk pergerakannya ini cenderung bisa retest ke area resisten di 234 atau jadi area support nanti kalau misalnya retest ke sana, jadi tunggu aja retest atau ke area sini 227 226 support yang mungkin jadi potensial jadi titik support. Sekarang belum ada peluang untuk ke area sana. Resisten yang perlu diperhatikan di 306. Kemudian kita lanjut ke saham ADMR. ADMR ini tergantung closing hari ini ya. Kalau closing hari ini terbentuknya kayak candle yang ini ada contohnya candle yang ini yang saya sedang tunjuk. Kalau di layar kelihatannya ada garis putus-putus, yang garis putus itu. Ada bentuknya closingnya kayak gini, ada peluang untuk rebound, spekulatif entry sampai mungkin ke 2.800 saja. Untuk sekarang belum ada, tunggu sampai closingnya jadi lebih jelas. Dan kita akan lanjut ke saham Temas sama WIM. Temas cukup menarik dari pergerakannya. Memang saya sedang perhatikan untuk saham Temas. Oh, itu kan udah kena target 2 ya. Pergerakannya. Ini juga udah breakout. Ya, udah breakout pada hari ini. Pergerakan saham Temas. Ada peluang untuk mungkin lanjut banget. Kalau misalnya tunggu aja sampai sesi tengah dekat jam, mungkin tunggu sesi 2 ya. Kalau sesi 2 menarik. Kalau tutupnya tetap sebagus ini. Candle tetap kayak gini aja. Ini cukup menarik. Untuk sekarang belum bisa sampai ke 2050 atau dengan support diperhatikan di 1540 atau ke area 2260. Itu peluangnya ya, peluang pergerakan harga dari saham tersebut, Temas. Lanjut ke saham WIM. Saham WIM kelihatannya kalau dari pergerakan candle yang terjadi pada hari ini, ada peluang untuk mungkin lanjut melemah. Takutnya nanti kalau misalnya closingnya kayak gini, nggak menarik sih. Bisa lanjut melemah ke 410. Sekarang AALI sama SMGR. ALI maupun stokastik paling up paling kalau muat bisa ke resisten 13.350 ya. 13.375 seperti pas dengan support di 12.200 12.325. Lanjut ke saham ICBP tadi udah belum dibahas ya, ICBP sama MTK. Tadi kita bahas INDF, mirip-mirip sih sebenarnya. ICBP itu tergantung hari ini karena pergerakannya kayaknya agak beda deh. Kita sudah lihat sama INDF. Candle sekarang tuh menunjukkan lagi ada peluang untuk bergerak. Mungkin kalau misalnya closing yang agak jelek sampai kayak candle yang ini, 6 April, ada peluang untuk melemah sampai ke sini. Tapi kalau misalnya closing ini kan masih early banget ya dinilai. Ada peluang sih mungkin lebih lanjut ke area EMA di 7.540-an ya. 7.550 sorry. Untuk pergerakan dari CBP sekarang lebih ke arah sana sih.
Jadi perhatiin closingnya juga. Terus lanjut ke MTK, buka BBHI. Saham MTK kelihatannya memang pergerakannya cenderung sedang retest resisten ya di 2890 untuk pergerakannya. Lagi nyoba breakout, akan mulai naik kalau breakout mungkin bergerak di atas daripada 2900. Saya lanjut ke sekitar area mungkin 2000, tapi dikit sekali sih 2940. Support dekat di 2560. Lanjut ke saham buka sama BBHI. Cara tentang saham buka, sekarang memang sempat sebenarnya breakout kecil ya. Di area sini, kecil, masih agak aman selama masih di atas ini ya, di atas support 308. Pulang penguatan mungkin bisa sekitar area 388, 386. Jauhnya mungkin untuk sekarang di 400. Lanjut ke saham BBHI. Saham BBHI kelihatannya juga pergerakannya masih oke. Dan kemarin itu dari rekomendasi yang udah lama ya, bulan Maret, baru jalannya setelah sebulan, udah nyampe ke target 1. Jadi kalau misalnya udah agak oke dengan area target 1 yang mungkin kalau diukur sekitar 10% ya daripada pergerakan daripada harga entry yang disarankan, itu bisa di-consider untuk taking profit. Kalau misalnya udah cukup oke ya, dari resiko risk profile Bapak atau Ibu, boleh dilakukan taking profit. Akra, lanjut ke Akra, masih ada peluang untuk melanjut mungkin sampai ke target 2 ya, atau di sekitar area target 2. Bisa dilihat di Telegram untuk lebih jelasnya supaya tidak ada miss terhadap area SL atau area target yang disarankan. Tapi kalau bicara tentang support, mungkin kita harus agak update ya. Supportnya itu sekarang ada di sini, nggak usah jauh-jauh. Di area 5675. Jadi nggak sejauh kemarin. Terus lanjut ke saham Akra sama RMR tadi udah, Inco kayak Akra deh. Akra dulu, kemarin sempat ya breakout ya. Breakout cukup bagus di 965. Breakout ke area sekarang 1000-an, 1030-40 ya tadi. Untuk pergerakannya sekarang sempat kena daerah resisten, terus support yang daerah resisten, dan kalau secara Fibonacci kayak udah kena juga deh. Ini ada ke dekat area 1618, yang menunjukkan takutnya ini ada istirahat terlebih dahulu, mungkin ke area ini kembali, 960 atau 970 ya. Jadi tunggu aja, ada peluang untuk melemah ke sana. Lanjut ke saham Infilm. Inco tadi kayaknya udah. Film itu udah kena resisten, kemudian sekarang bergerak dalam range-nya, ada kemungkinan untuk lanjut melemah ke 1040 pergerakan daripada film. Lanjut ke power ini sebenarnya agak menarik sih di pergerakannya. Atau hari ini pergerakannya gimana? Sebenarnya dari pergerakannya itu kemarin ada sempat retest ke trendline, kemudian bicara tentang sekarang, ini kayaknya belum gitu menarik, tapi ini lagi bergerak di atas trendline, ada peluang untuk lanjut menguat, mungkin ke 680 selama dia bergerak di atas 630 ya, jadi supportnya 630, jadi harap hati-hati. Sampai ke sini, daerah 700 juga, ini ada multiple rejection di 700, jadi itu bisa jadi target 2. Supportnya tadi juga diberikan untuk pergerakan saham power. Dan ke saham Budi. Saham Budi breakout ya. Hari ini closingnya, kalau closingnya begini cukup menarik, paling ke area-area dekat 260 atau ke 258 untuk daerah targetnya. Terus kemudian lanjut ke internet supportnya itu di 214. Lanjut ke saham AALI dan Telkom tadi udah, AALI sama MAPI ya. AALI MAPI Tower. AALI kelihatannya masih bisa menguat, tapi paling sampai ketahan dulu di resisten, jadi perhatikan resistennya di 13.350. Itu ada resisten, kalau misalnya mungkin lewat sampai ke 13.425, adalah mungkin lanjut menguat sampai ke sekitar area
Ini kalau lewat nih agak menarik, lewat bisa sampai ke area 13.700-an. Terus sekarang belum kan. Lanjut ke MAPI Tower. MAPI sama Tower. MAPI ini geraknya sangat korektif ya, dari pergerakannya pelan sekali. Dan kelihatannya bentuk inside bar lagi. Sampai dia break daripada inside bar yang di sini belum begitu menarik, itu di high 935. Sekarang belum. Kalau lihat breakout 935, ada peluang untuk lanjut menguat mungkin ke daerah 950 untuk resistance selanjutnya. Dengan support ada di supportnya ada di sekitar inilah 870. Kemudian lanjut ke saham Tower. Saham Tower ini belum menarik sampai adanya breakout. Untuk sekarang belum, jadi wait and see dulu. Pergerakannya masih kurang oke. Kurang oke sih, belum. Tunggu aja. Kalau sekarang mungkin kalau menguat pun masih ketahan di EMA 90. Jadi tunggu sampai lewat daripada EMA 90 dan lewat trendline di sekitar area 1080-an. Untuk sekarang belum. Jadi wait and see, support diperhatikan ini ada di 995, takutnya nanti kalau lewat dari 99 lanjut menurun lagi ya. Dan tadi kalau nggak salah ada yang nanya LSIP tadi kelewat sepertinya. LSIP sendiri masih kelihatannya ada potensi rebound, kita start ada 1515 untuk sekarang ya. Nah sekarang pun masih bergerak di atas symmetrical triangle nih. Dan lanjut ke saham yang belum dibahas tadi apa? EMA sudah dibahas. Kelihatannya sih sudah ya, semua udah dibahas. Oh ada yang satu nih belum, Hill sama MNCN. Dan kemudian mungkin kita akan pamit undur diri karena memang sudah terjawab semua pertanyaannya kelihatannya. Untuk Hill sendiri, sekarang lagi banyak banget ya chart yang kelihatannya nge-base di atas. Ini agak berbahaya karena tertahan, tertahan. Ada peluang untuk koreksi, takutnya koreksi ini terdekat mungkin ke 1300, ada peluang untuk ke sana. Jadi harap hati-hati terhadap pergerakan Hill. MNC yang tadi sudah dibahas, ada peluang untuk masih lanjut menguat selama bergerak di atas daripada breakout ini. Dengan support yang perlu dipertimbangkan mungkin terdekat itu di 940, 9 ini 970. Pulang lanjut, kalau misalnya ada breakout resisten, ini sekarang udah lewat ini juga, ada peluang mungkin sampai ke sini ya, 1120 atau 1110 juga boleh. Jadi mungkin kami akan tutup seminarnya sampai sini saja. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dan partisipasi Bapak Ibu hingga ini dan setia untuk menunggu. Tadi mulanya maaf agak terlambat karena ada teknis yang terjadi. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di Philip Money Market Call yang akan diadakan kembali pada minggu depan. Terima kasih.